Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sobat semua, langsung saja ke poin pembahasan. Kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu cara tepat panen cepat ternak entok sistem pembesaran. Kenapa menurut saya penting untuk kita bahas kali ini? Karena banyak sekali ya teman-teman dan sahabat kita yang peternak melakukan cara-cara yang tidak tepat demi mencapai target panen cepat ya. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Tetapi saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang memang membutuhkan ilmu ini, jangan di skip ya videonya, supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Karena ketidakpahaman itu sering terjadi karena teman-teman itu justru malah menyekip dan menyekip videonya ya, dengan tujuan teman-teman pasti hanya ingin mendapatkan dagingnya saja istilahnya. Jadi kalau teman-teman hanya ingin mendapatkan dagingnya saja dalam sebuah pembahasan ya, jadi tulangnya untuk siapa? Sedangkan yang saya sampaikan, yang saya jabarkan ini sebisa mungkin saya rangkum sesingkat-singkatnya supaya nanti tetap mudah dipahami ya. Tetapi apa yang terjadi ketika teman-teman justru malah menyekip videonya, di skip, dicari daging-dagingnya saja. Nah, tulangnya ketinggalan. Padahal apa yang saya sampaikan ini ya, ada unsur sebab dan ada unsur akibat. Nah, jadi kalau teman-teman hanya ingin mendapatkan hasilnya saja, penyebabnya nggak tahu, nah ini yang kemudian menjadi gagal paham. Kalau sudah gagal paham, biasanya kemudian teman-teman ya berkomentar yang sedikit pedas dan pahit. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang membiasakan diri menyekip sebuah video. Karena saya tidak membutuhkan durasi panjang-panjang. Yang penting intinya, apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti oleh teman-teman dan sahabat semua. Baik, kita akan segera mulai. Baik teman-teman dan sahabat semua, karena yang kita bahas adalah peternakan entok sistem pembesaran, sehingga kita langsung menuju ke kandang box ya, dimana di sini sudah ada beberapa anak entok yang usianya sudah 15 hari. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya nggak usah kasih contoh orang lain, saya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan cara-cara yang tidak tepat demi mencapai target panen cepat ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya melakukan meskipun pada dasarnya untuk eksperimen, tetapi dengan hasil gagal secara otomatis nanti ada manfaat ya, ada nilai manfaatnya untuk kita semua. Jadi kegagalan yang saya alami ini untuk pembelajaran ya teman-teman dan sahabat semua, untuk jangan sampai melakukan hal yang sama. Nah, berarti ini ada kaitannya dengan cara tepat panen cepat ternak entok sistem pembesaran. Jangan sampai nanti teman-teman hanya karena mengejar target panen cepat sehingga melakukan cara-cara yang tidak tepat seperti yang saya lakukan ya. Nah, di sini kita kasih contohnya. Baik, kita lihat teman-teman dan sahabat semua, inilah hasilnya ketika kita menggunakan cara yang tidak tepat demi mencapai target panen cepat ya. Nah, di sini sudah terlihat satu entok ya yang dalam keadaan sakaratil maut. Kalau sudah begini besar kemungkinan dia mati ya, karena yang 22 ekor 2 hari yang lalu sudah mati, yang dikarenakan kesalahan saya sendiri. Meskipun di video saya sudah saya review ya, di video saya sebelumnya, silahkan dicek ya. Nah, mengenai penyebabnya ya, penyebabnya adalah saya melakukan kesalahan dengan memberikan jenis pakan yang tidak tepat pada anak entok ini ya. Jadi anak entok ini semenjak saya pisahkan dari indukannya, saya langsung kasih pur atau pelet 152 atau B2, yang mana pelet B2 ini belum saatnya diberikan kepada anak entok yang usianya 1 hari. Ketika kita paksakan, maka apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi justru malah anak-anak entok ini ya secara serentak bermatian. Inilah sisa dari 22 ekor yang kemarin beberapa waktu yang lalu menetas ya. Di video saya sebelumnya sudah ada teman-teman, silahkan dicek ya bagaimana kegagalan yang sudah saya lakukan ya teman-teman, atau cara yang tidak tepat yang sudah saya lakukan untuk kasih makan anak entok yang usia 1 hari ini dengan menggunakan jenis pakan 152 atau B2 ini ya, dengan tujuan supaya masa panen saya bisa menjadi lebih cepat. Tetapi cara yang saya lakukan justru malah tidak tepat ya teman-teman.
Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk bisa kita mencapai target panen yang cepat? Jadi cara yang tepat untuk bisa panen cepat adalah ketika anak entok usia baru 1 hari, maka jangan berikan pelet B2 atau 152, tetapi gunakanlah Vivo atau Bravo ya jenisnya yang masih lembut ya. Kodenya 311 atau 511. Dan kemudian ketika sudah usia 2 minggu, silahkan saya rekomendasikan untuk mencampur 152 ini atau pelet B2 ini ya ke dalam pakan Vivo atau Bravonya dengan cara perbandingan antara 31. Jadi misalnya 3 kilo untuk Bravo atau Vivonya, maka 1 kilo untuk pelet B2 atau 152-nya. Maka dengan komposisi pakan tersebut hasilnya sangat luar biasa. Dan ini faktanya teman-teman ya. Baru 15 hari saja anak entok saya sudah sebesar ini ya teman-teman, dengan bobot sekitar 3 on lebih. Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, kita tidak boleh mengejar target ya untuk bisa panen cepat, tetapi cara-cara yang kita lakukan justru malah cara yang tidak tepat. Inilah pentingnya kita sharing dan berbagi. Dengan kita sharing tentu saja akan bisa mendapatkan jalan keluar teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi saya mohon teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sudah saya lakukan, yaitu dengan cara memberikan pakan jenis B2 atau 152 ini kepada anak entok yang usianya baru 1 hari. Karena bukannya untung, tetapi kita justru malah menjadi buntung teman-teman dan sahabat semua. Nah, akhirnya teman-teman dan sahabat semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Ingat pesan saya teman-teman dan sahabat semua, jangan demi mencapai target panen yang cepat kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan melakukan atau menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Baik, salam sukses, salam ternak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.